Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama Abdullah dari kelas C dengan NIM 202338073. Di sini saya akan menjelaskan kenapa MBG atau makanan bergizi gratis itu beracun. Nyatanya, secara penelitian atau jurnal manapun tidak ada yang mengatakan bahwa MBG itu beracun. Lantas, kenapa bisa muncul statement-statement seperti itu yang mengatakan bahwa MBG itu beracun? Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG dibuat buat bantu anak-anak sekolah makan sehat setiap pagi. Tapi sekarang justru muncul banyak kasus keracunan massal. Puluhan siswa muntah, pusing, dan dilarikan ke rumah sakit. Pertanyaannya, kenapa makanan bergizi bisa berubah jadi racun? Program ini pakai sistem dapur besar yang masak buat banyak sekolah. Masalahnya, gak semua dapur punya alat pendingin atau standar kebersihan yang baik. Dari situlah masalah mulai muncul, bukan dari bahan makanannya, tapi dari cara penanganannya. BPOM dan Kemenkes nyelidikin kasus ini. Hasilnya, ada 5 penyebab utama kenapa MBG itu beracun. Yang pertama, makanan basi karena disimpan terlalu lama. Yang kedua, ditemukan bakteri berbahaya kayak E. coli dan Bacillus cereus. Yang ketiga, alat masak yang digunakan itu kotor. Yang keempat, dapur besar mencampur bahan mentah dan yang sudah matang. Dan yang kelima, distribusi tanpa pendingin. Beberapa sekolah udah kena dampaknya, contohnya seperti SMP Negeri 1 Gemolong di Sragen dengan 97 siswa yang keracunan ayam suwir basi. Yang kedua, SD Negeri Prayonanggan di Batang, makanan rusak karena pengiriman terlalu lama. Yang ketiga, SMK Negeri 1 Cihampelas di Bandung Barat, yaitu dapurnya nggak bersih. Yang keempat, SD Negeri Kupang Tengah di Nusa Tenggara Timur, yaitu makannya tercemar virus E. coli, dan masih banyak sekolah lain yang tercemar. Penelitian dari BPOM, BGN, dan Kemenkes tahun 2024-2025 mengatakan kasus MBG bukan karena bahan beracun, tapi karena penyimpanan dan distribusi yang salah. Makanan yang dibiarkan lebih dari 2 jam di suhu ruang bisa menjadi sarang bakteri. Media juga nemuin hal yang sama. Kompas, Antara, dan Republika melaporkan dapur MBG banyak yang nggak memenuhi standar kebersihan. Ada sekolah yang nyimpan makanan sampai 4 jam sebelum dibagikan. Ya jelas saja, makanan yang niatnya sehat malah jadi racun. Adapun beberapa instansi yang turun menyelidiki kasus ini, contohnya seperti BPOM ngetes makanan di laboratorium, Kemenkes nyelidikin penyebaran penyakitnya, BGN ngecek standar gizi dan dapur BMKG, Dinas Kesehatan Daerah turun ke lapangan, dan DPR lewat Komisi 9 minta evaluasi nasional. Kesimpulannya jelas, suhu penyimpanan salah, kebersihan dapur buruk, dan pengawasan yang lemah. Jadi, bukan bahan makanan yang beracun, tapi sistemnya yang gagal. Program makanan bergizi gratis memang punya niat yang baik, tapi tanpa kontrol dan kebersihan yang ketat, niat baik bisa berubah jadi petaka. Karena makanan bergizi nggak berarti apa-apa kalau bikin anak-anak sakit. Gizi itu memang penting, tapi keamanan jauh lebih penting. Dan itu penjelasan mengenai kenapa bisa munculnya statement-statement yang mengatakan bahwa MBG itu beracun. Terima kasih teman-teman. Salam olahraga.